Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dan untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kami pengampunan, menganugerahkan kami keselamatan, dan berkat-berkat yang begitu berlimpah. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 1-3 dan ayat 8-9. Tertulis demikian. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Ayat yang ke-8, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepadanya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisinya yang sudah sangat tua dan sakit, Yakub tetap menunjukkan sikapnya dalam mengasihi Tuhan. Hal ini nampak dengan jelas dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Dalam ayat ini tertulis bahwa ketika Yusuf datang dengan kedua anaknya kepada Yakub, Yakub tidak berdiam saja di tempat tidurnya, tapi ia berusaha untuk duduk walaupun keadaannya sudah lemah. Ia mengumpulkan segenap kekuatannya untuk memberikan warisan iman dan berkat rohani kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, saudara, ingatlah selalu akan Tuhan. Yakub sampai menjelang saat kematiannya pun tetap ingat akan Tuhan. Sebagian orang memilih untuk lupa kepada Tuhan, tapi kita biarlah hendaknya selalu mengingat akan Tuhan. Orang-orang yang melupakan Tuhan mengira bahwa hidup di luar Tuhan itu enak, padahal tanpa Tuhan kita kehilangan arah dan tujuan, bahkan kita binasa, saudara. Mari ingatlah akan Tuhan selalu selama kita hidup di bumi ini, sebab Tuhanlah pemberi kehidupan kita. Yang kedua, saudara, wariskanlah iman. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yakub di sini adalah tentang Allah yang Maha Kuasa yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub mewariskan imannya kepada anak dan cucu-cucunya. Keberadaan kita, saudara, di dunia ini bukan hanya iseng-iseng hidup tanpa arah tujuan, bukan berfokus pada dunia, tapi berfokus kepada Tuhan. Ada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu supaya kita menjadi saksinya. Dan apa yang kita lakukan adalah mewariskan iman kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang ketiga, saudara, ucapkanlah berkat. Yakub memberkati keturunannya. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan berkat. Baiklah kita juga, saudara, mengucapkan ucapan yang memberkati untuk generasi keturunan kita dan juga bahkan sesama kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 14 mengatakan agar kita tidak mengutuk tapi memberkati. Ada orang yang selama hidupnya dan bahkan sampai sebelum meninggal yang ia ucapkan adalah kutuk. Kata-katanya tidak membangun dan tidak memberkati. Jangan kita demikian, saudara. Biarlah ucapan kita adalah ucapan yang memberkati orang lain. Mari saudara yang dikasih Tuhan, selama kita hidup di bumi ini, ingatlah selalu akan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11 mengatakan, hati-hatilah
supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. Dan dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga tertulis, ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia di sini, saudara? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudara kita harus senantiasa mengingat Tuhan? Karena Tuhan juga tidak pernah melupakan kita. Sampai masa tua kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan firman-Nya mengatakan bahwa sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami semua tentang sikap yang baik yang kami contoh dari kehidupan Yakub. Ia setia sampai akhir hidupnya dan mewariskan iman serta memberkati keturunannya. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya kehidupan kami pun senantiasa ada dalam tuntunan-Mu, sehingga kami tidak melupakan Engkau ya Tuhan. Tetap ingat untuk setia beribadah kepada Tuhan, mengasihi-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, agar supaya kehidupan kami ini menjadi terang dan garam, yang mewariskan iman dan teladan hidup yang baik kepada generasi keturunan kami, dan agar mulut kami ini mengucapkan ucapan-ucapan yang memberkati. Jamahlah hati kami ya Tuhan, dan ubahkan agar menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan cinta kasih dan damai yang daripada-Mu, dan meteraikanlah ya Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa ingat dan terus hidup di dalam firman-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bagi yang susah untuk tidur, kami berdoa agar Tuhan menolong mereka, supaya mereka dapat tidur dengan nyenyak, dan kembali bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Jamahlah ya Tuhan di antara kami yang sedang mengalami sakit, sembuhkan dan kuatkan, berikan kesehatan yang sempurna. Hiburkanlah yang sedang bersusah hati, bangkitkan semangat mereka untuk terus beriman dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau berikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya malam ini kami tidur dalam ketenangan dan dalam damai sejahtera serta perlindungan dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.